Tapi shading itu kalau menurut saya istilahnya adalah penempatan. Jadi kita tahu di mana yang bagian gelapnya. Yang gelap. Oke, sekarang kita sedikit mempelajari struktur dari kaki ya. Kalau kita lihat dari gambar di sini nih, kelihatan ya kaki ya. Dia tuh bentuknya seperti segi empat. Kayak apa? Ini ini limas ya, 5 segi 4 bukan sih? Jadi dari sini nih, first kita pertama yang kita gambar itu bagian depannya dulu nih. Gitu loh. Ya, jadi aku gambar satu garis di depan nih. Dan mastiin ya, ini kan alurnya nih dekatan ya? Kelihatan nggak? Titik ini nih, yang kemarin kita gambar ya. Keren. Ya. Ini kan alurnya nih, dari arah sini tuh dia nyambung ke bagian samping lutut nih. Ini kayak otot kaki paha bagian atas. Iya. Nah, ini otot paha bagian dalam. Dari sini nih nyambung ke bagian bawah lutut. Ya. Ini otot untuk otot paha bagian atas nih yang di sini nih. Ini otot paha bagian dalam dan biasanya setiap manusia ada tuh. Dia ini nanti nyambung ke hamstring, otot paha bagian bawah. Kalau ini yang depan ada bagian bawahnya ya. Dan kalau dilihat dari gambar saya tuh ya, dia nyambung tuh dari sini ke sini. Ini di shading. Ini biasa kalau mau shading, ini di shading nih kayak begini nih. Karena dia bagiannya cembung ke dalam. Ngerti nggak maksudnya, Ren? Kalau pas saya bilang cembung ke dalam. Iya. Nah, ya. Dan biasanya, terus terang setelah saya gambar lebih panjang ya, aku boleh point out a bit mistake that I actually did. Ya. Ini kalau kaki bagian sini nih, dia nggak mungkin keluar. Ini kakinya kayak nggak comfortable banget nih. Even though dari lihat looks-nya oke, tapi sebenarnya kaki ini kalau sampai posisi kayak begini nih, dia nggak nyaman, dia mesti ke dalam gitu loh. Iya. Ya. Nah, itu kayak square. Kalau kita lihat ya, I don't know, paling sering dipakai di basketball. Kalau kakinya arahnya ke sini, kaki ini tuh nggak boleh terlalu jauh, agak ke sini juga gitu loh, bagian bawah kakinya gitu loh. Oh. Iya, itu ya, it's a bit square. Nah, shading itu tuh penting kalau kita tahu struktur ini nih, kotak ini nih. Ya, garis-garis ini nih. Kalau kotak kita tahu, misalnya light source dari sini, bagian nggak kelihatan. Kalau kita bikin light source dari sini, bagian sini pasti gelap dong. Kalau kotak ya, ini terang. Iya. Makanya shading itu sebenarnya nggak susah. Orang kebanyakan membayangkan kalau shading itu tuh kayak soft ya, kayak pikir harus bikin gradasi yang bagus. Kalau menurut saya sebaliknya, nggak perlu. Orang banyak kira shading kayak begini ya, Ren ya. Ini kayak gini nih, bener nggak sih, Ren? Ya, dari gelap, terus bikin keterang, ya kan? Kayak gini bukan sih orang kira shading? Iya. Nah, sebenarnya aku bilang ini nggak salah, tapi ini bukan inti dari shading gitu loh, Ren. Orang menurut saya kadang-kadang orang tuh kalau kesulitan untuk shading karena yang objek yang dia gambar itu tidak ada strukturnya ini nih. Garis struktur ini nih. Yang kayak kotak ini nih. Ya nggak sih? Setuju nggak kalau saya bilang gitu? Iya. Ya, makanya tuh. Jadi aku mau sedikit ngajarin. Sebenarnya kalau untuk pemula-pemula gitu, kalau orang yang tidak bisa shading kayak begini, nggak masalah. Karena ini gampang dipelajarin kok. Ini sebenarnya kuncinya sederhana. Dari cara kita megang pensil, ya, yang kayak awal saya bilang tuh. Asal kita pegangnya di belakang, kita pasti bisa bikin value transition yang lumayan jauh, lumayan soft. Gitu. Ya, intinya sih begini doang, pegang di belakang doang gitu loh. Tapi shading itu kalau menurut saya istilahnya adalah penempatan. Jadi kita tahu di mana
yang bagian gelapnya. Yang gelap tuh di mana? Misalnya di bawah lengan ini pasti gelap, ya kan? Di bawah otot dada pasti lebih gelap. Di sini ada kayak tulang rusuk nih, kayak gini nih, dia pasti gelap. Di bagian ini pasti gelap semua. Mendekati ke perut, biasanya di atas otot perut ini ada tulang rusuk nih, kayak gini nih. Nah ini terang nih, baru di bawah sini gelap. Setelah 4 otot mendekati pusar, ada 2 otot tambahan, dia ini lebih terang, baru di sini gelap. Nah itu sebenarnya sedikit review. Yang saya mau bilangin, shading itu sebenarnya tahu di mana kita menempatkan bayangan di tempat yang seharusnya gitu loh. Jadi, tapi sebelum shading, dari gambar yang kita buat, kita coba buat gambar kakinya dulu nih. Kembali lagi ya. Nah, ini nih, dia sih agak lurus ke sini ya. Tapi aku lebih biasa supaya bisa emphasize yang tadi saya bilang, kakinya lebih square, aku tarik garis dulu nih. Dan tarik bikinnya agak miring ke dalam dikit, ya. Iya. Dan kalau kita lihat dari garisnya nih, agak berbeda dari reference, dia itu sangat mendekati garis bantu ini nih, ya kan? Iya. Jadi aku bikin garis bantu yang garis ini direpresentkan oleh ujung jari ini, gitu, ya. Baru bikin samping kakinya, ya, samping kaki dalam, samping kaki luar sama dalam, ya kan? Kalau kita lihat nih, tumitnya ini tumit nih, ini yang ini nih. Tumit ini nih, ya, tumit ini kaki bagian luar yang di sininya nih, paham ya Ren ya? Iya. Nah terus kita gambar kaki bagian yang dalamnya, ini kita sambungin nih. Jadi ingat step by stepnya. Setelah mendapatkan tumit, kita cari posisi jarinya di mana kurang lebih, lalu kita sambungkan bagian bawahnya nih, ya. Oke. Iya. Lalu kita bikin garis ankle-nya, kotak, ya kan? Sini biasanya nih, ya. Sini ada garis kotak, lihat kan? Yang saya maksud. Nah, dari sini dia sambung ke bagian jarinya. Nah, nanti ini tinggal disambungin ke atas buat bagian kakinya. Paham? Iya. Sama juga. Dan mastiin ya Ren, megang pensilnya agak jauh di belakang karena ini sifatnya lebih ke arah sketsa, ya, soft. Iya. Sekarang kita masuk ke kaki yang satu lagi nih, yang di sini ya. Kita lihat angle-nya nih. Lihat angle kan, kemarin aku sudah ajarin. Angle itu adalah nih, angle kaki ini nih, yang sini. Kita bandingkan dengan garis bantunya yang vertikal dan horizontal ini. Berapa kemiringannya? Kurang lebih di sini ya. Iya. Nah, kita tarik garis dulu yang aku bilang tadi nih, yang saya bilang tadi, bawahnya. Seberapa jauh? Sampai sini kayaknya nih. Betul nggak sih? Kalau tadi gambarnya. Ini kan garisnya nih, agak dempel ya di sini ya. Dan kemiringan ini nih, di sini kurang lebih. Ini masih bagian bawah. Nanti kakinya masih kayak begini nih, ya, lihat kan? Kata nggak? Iya. Kalau tadi ini, yang ini, ya. Jadi kita tahu kalau kita tarik garis ke depan dikit, kayak kotak gini nih, dia ke sini. Nah, ini tinggal disambungin ke kakinya. Sekarang kita udah dapetin strukturnya. Paham ya? Iya. Jadi sejauh ini aku cuma mau bilangin, saya lebih sering
pakai kotak ini mempercepat saya supaya proporsi dari gambar yang mau kita gambar nggak terlalu off.